Oke, shalom next gen. Shalom. Balik lagi nih di ibadah online kita saat ini, oke? Nah, saya mau tanya dulu nih, apa kabar next gen? Dahsyat, luar biasa. Yo. Kasih kemuliaan dulu dong buat Tuhan kita. Amin. Wow. Kita balik lagi nih Kak Cika buat ibadah online hari ini. Yuk, sama-sama teman-teman sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu, buat berkat-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Sore hari ini Bapa kami kembali ke hadirat-Mu. Kami mau menaikkan setiap pujian penyembahan kami Tuhan ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Pimpin jalannya ibadah ini Bapa dari awal sampai akhirnya Bapa. Dimanapun kami berada, baik kami sedang di rumah atau mungkin sedang di jalan menyaksikan ibadah online ini ya Bapa, kami mau merasakan hadirat Tuhan itu hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari semua jemaat Nesden kita angkat pujian ini, katakan bahwa Dialah Raja. Amin. Haleluya. Come on. Sama-sama semua anak-anak Nesden kita bersorak bagi nama Tuhan. Amin. untuk menyembah Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu Bapa. Kami mau mengatakan Engkau Allah kami. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan lebih
kasih Tuhan Yesus yang baik. Setiap nafasmu Tuhan selalu mengikuti hidup setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh begitu baik ya Bapa. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu begitu nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih
bisa menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita. Ya Allah, bersyukur Allah, Bapa, ya Allah, bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau
Sebelum kita mulai sharing firman hari ini, mari kita baca satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa buat setiap berkat-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sharing firman-Mu Bapa. Kau berkati hamba-Mu yang bukan ada apa-apanya tanpa Engkau Tuhan. Biarlah setiap apa yang hamba ucapkan, setiap apa yang hamba berikan kepada setiap jemaat-Mu Bapa bisa memberkati setiap jemaat-Mu Bapa dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa ya Roh Kudus, Kau pimpin hamba-Mu Tuhan, dan tidak ada apa-apanya tanpa Engkau. Kau berkati setiap bibir indah bau Bapa, biarlah setiap apa yang disampaikan bisa tertanam dan bertumbuh di dalam setiap jemaat-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, setelah sekian lama kita tidak berjumpa, dari live ini aku sampaikan kabar yang baik buat kita semua dimanapun kalian berada. Mungkin yang sedang sakit, kalian jangan ragu. Mungkin yang sedang kesusahan, kalian jangan putus asa. Tetap ingat Tuhan senantiasa beserta kita, amin. Nah, di awal minggu ini, di bulan Agustus ya, biasanya kita mengadakan perjamuan kudus, yang artinya setiap dosa kita, setiap pelanggaran kita, ketika kita memberikan, kita mendapatkan anggur perjamuan adalah sebagai menyucikan diri kita, yaitu ada penebusan Tuhan terhadap kita. Jadi aku ingin sharingkan beberapa dosa dalam Alkitab Perjanjian Lama yang paling utama dan yang sering kita mungkin lakukan, tapi kita tidak memahami bahwa sekecil apapun yang kita lakukan dan salah itu adalah dosa. Kita tidak memandang dosa itu kecil atau besar, tetapi yang namanya dosa itu adalah hukumnya maut. Maut itu adalah yang seharusnya kita jauhkan, yang seharusnya kita tidak lakukan karena itu bertentangan dengan perintah Allah dan tidak boleh dilakukannya. Aku ingin meremind, dosa itu biasanya identik dengan kesalahan kita yang mungkin kita sengaja ataupun yang tidak kita sengaja, yang mungkin kita pahami ataupun kita tidak pahami, berbagai macam jenisnya. Aku ingin mengangkat dua, yaitu dosa kepada Allah dan juga dosa kepada kita sesama manusia. Yang pertama, dosa kita kepada Allah. Aku akan berikan 2 poin. Yang pertama, menyebut Tuhan dengan tidak hormat atau menyebut Tuhan dengan nama Tuhan dengan sembarangan. Misalkan aku pergi ke si A. Si A nggak percaya kepada aku, ya kan? Gimana cara kita meyakinkan dia biar dia bisa percaya kepada aku? Biasanya ada istilah dengan kata gua bersumpah. Nah, secara tidak langsung, secara tidak sadar kita mengatakan gua bersumpah atau saya bersumpah. Itu secara tidak langsung dan tidak kita sadari, itu kita telah menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan. Karena apa? Bersumpah itu artinya kayak lu harus percaya sama gua aja udah pakai nama Tuhan, masa lu nggak percaya sama gua? Itu adalah hal yang berdosa yang mungkin sering kita lakukan tapi kita tidak sadari, dan itu terdapat di perintah Tuhan, perintah Allah yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Boleh kita introspeksi diri, mungkin kita telah melakukannya tadi pagi ataupun saat ini atau beberapa menit yang lalu atau beberapa hari yang lalu. Yuk kita sama-sama merimain diri, minta pengampunan kepada Tuhan supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, kita menyadarinya dan kita tidak akan mengulanginya lagi. Oke? Poin yang kedua, meragukan Tuhan. Meragukan Tuhan. Apalagi di zaman sekarang seperti ini, pandemi ya, perekonomian turun, banyak yang di PHK, banyak juga yang tidak, maksudnya gue punya Tuhan tapi kok selayaknya atau ngerasa kayak Tuhan itu gak ada di sekitar kita. Banyak keraguan-keraguan akan hari esok ataupun akan nanti ataupun
1 jam kemudian kita tidak tahu, kita ragu akan kebaikan Tuhan, atau kita ragu akan Tuhan sebenarnya ada gak sih? Kok di saat gue susah dia gak pernah ada? Itu tidak kita sadari, itu adalah dosa karena kita meragukan Tuhan. Yuk aku undang kita untuk buka di Kisah Para Rasul 22 ayat yang ke-16. Kisah Para Rasul 22 ayat yang ke-16. Udah semua buka? Kisah Para Rasul 22 ayat yang ke-16. Yuk kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama, kalian di rumah ataupun kalian di mana aja, aku dari mimbar sini ya. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Sekali lagi aku tekankan, dan sekarang mengapa engkau masih ragu? Artinya Tuhan bertanya, kenapa kita masih ragu bahwa Tuhan telah meyakinkan kita, aku ada loh di sini, aku ada di hati kamu, aku ada di sekeliling kamu, aku ada di setiap kehidupan kamu. Kenapa kau masih ragu? Dan dia bilang, bangunlah iman kita, bangunlah jiwa kita, dan kita lihat ke depan bahwa Tuhan senantiasa beserta kita. Berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Mulai saat ini, jangan ragu lagi akan hari esok, atau jangan ragu lagi dengan masa depan kita yang mungkin sekarang mendapatkan sekolah favorit, banyak banget persyaratannya. Jangan ragu, jangan pernah putus asa. Percayalah bahwa Tuhan senantiasa ada di setiap jalanmu. Ya, itu dosa yang mungkin kita tidak sadari, kita telah melukai hati Tuhan, atau kita telah jauh dari Tuhan, atau dosa kita yang sering kita lakukan tapi kita tidak menyadarinya kepada Allah. 2 poin, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, dan juga meragukan akan kesetiaan Tuhan, atau meragukan janji Tuhan, atau meragukan Tuhan ada gak sih. Boleh kita introspeksi diri untuk 2 poin ini, biar kita nextnya atau hari ini kita terbentuk dengan iman yang kuat, iman yang spirit yang kuat, biar kita bisa menghadapi kehidupan kita lebih baik lagi, dan mungkin kita bisa naik level untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, yang poin yang kedua, di bagian yang kedua, dosa kepada sesama manusia. Seringkali kita karena kehidupan kita, karena duniawi kita sering berselisih paham dengan sesama kita. Kita sering berbuat yang tidak enak dengan sesama kita. Tanpa kita sadari, kita telah berbuat dosa. Walaupun hal terkecil apapun, tetap namanya dosa. Nah, poin dari dosa kepada kita sama manusia, aku ingin mengangkat 2 poin. Yang pertama, tidak menghormati ibu dan bapak, atau tidak menghormati orang tua kita. Sering aku sih sebenarnya ada pengalaman kalau di sekitar kita. Sekarang kebanyakan anak-anak yang biasa aku temuin atau aku jumpai atau aku tahu kehidupan mereka seperti apa, sekarang lebih sering ya udahlah, yang penting gue have fun sama temen, gue nggak mau dengerin orang tua gue, nggak apa-apa, yang penting gue senang. Biasanya seperti itu, yang sekarang sering aku jumpai seperti itu. Tapi yuk buat teman-teman, buat adik-adik, kita sekarang aku tegur dari sini biar kita mengingat lagi, kita tidak boleh, karena itu adalah hukum Tuhan yang kelima yang boleh tidak kita langgar, yaitu adalah tidak menghormati ibu dan ayah kita. Orang tua kita adalah sebagai wakilnya Tuhan di dalam kehidupan kita di dunia. Jika orang tua kita saja kita tidak hormati, gimana Bapa yang di surga yang tidak kita lihat? Orang tua yang kita lihat aja kita tidak bisa hormati, gimana Bapa yang di surga yang hanya kita bisa rasakan?
kita introspeksi diri masing-masing. Mungkin dalam hal beberapa minggu ini atau beberapa hari ini kita melukai hati orang tua, melukai hati papa atau mama kita di rumah. Yuk datang bilang, "Pah, Ma, minta maaf." Maaf itu kata yang sangat singkat, tapi jarang orang bisa lakukan. Karena maaf itu harus tulus dari hati. Ketika berkata maaf, kalau kita biasa aja, maaf gampang. Tapi kalau kita punya luka batin, kita punya rasa bersalah untuk mengungkapkan maaf, itu sangat susah diucapkan. Karena itu adalah suatu kata-kata yang mungkin gua harus benar-benar maaf banget tuh. Kalau misalnya kita ada kesalahan, kita telah melukai hati orang tua kita minta maaf. Jangan pernah malu, karena orang tua, sejelek apapun pribadi kamu, sejelek apapun seringkali engkau melukai, tetap mereka adalah orang tuamu dan mereka akan terima kamu apa adanya. Yuk kita buka di Keluaran 20. Kita buka di Keluaran 20 ayat yang ke-12. Udah semua? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tuhan telah menekankan ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tuhan telah menekankan dan Tuhan telah memberikan perintah kepada kita di dalam 10 perintah Tuhan. Dan perintah yang kelima adalah untuk menghormati ayah dan ibu kita. Yang sering kita melukai, sekecil apapun, itu tetap dosa di mata Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah berkenan kepada setiap anaknya yang melanggar setiap pelanggaran Tuhan. Poin yang kedua adalah menginginkan milik sesama. Memang ada pepatah bilang rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput sendiri. Yang mungkin kita sering lihat rumput kita sendiri, wah warnanya hijau, tiba-tiba ada ilalang, terus mati. Kita bisa melihat setiap hari, tetapi kita tidak bisa melihat rumput tetangga. Walaupun dia bilang rumput tetangga itu lebih hijau, tapi kita tidak tahu prosesnya seperti apa, ditanamnya seperti apa. Jangan kita menginginkan milik sesama. Kita harus bersyukur setiap apa yang Tuhan berikan kepada kita, maupun itu pendidikan, keluarga, teman, finansial, ataupun yang lain. Kita harus tetap bersyukur. Itu artinya berkat Tuhan yang telah diberikan kepada kita, dan percaya kita tidak akan pernah kekurangan. Yuk, aku undang kita buka lagi di Keluaran 20 ayatnya yang ke-17. Sudah ketemu semua? Katakan amin dalam hati kalian masing-masing ya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dia punya sesamamu. Ini juga tercatat di dalam perintah Tuhan yang ke-10. Kita tidak boleh mengingini sesama kita. Itu sama aja kita, kalau kita menginginkan sesama kita, menginginkan milik sesama kita, itu adalah kita iri sama dia. Iri itu adalah dosa yang mungkin sering kita lakukan tapi kita tidak sadari. Dosa yang sekecil itu tapi Tuhan tidak suka. Oke teman-teman, sekian firman Tuhan dari aku, atau sharing firman dari aku. Aku mau irimin lagi dosa kepada Allah yang 2 poin yang sering kita lakukan ataupun kita tidak lakukan, hal sekecil apapun. Aku mau remind lagi, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan dan juga meragukan Tuhan. Yang kedua, dosa kepada kita sesama manusia. Ada 2 poin. Kita tidak menghormati orang tua kita dan juga menginginkan milik sesama. Yuk, dari keempat poin ini, dari 2 topik,
Aku ingin kalian merimain diri. Aku ingin kalian mengintrospeksi diri. Mungkin yang aku sampaikan, oh bener juga ya, gue telah lakuin nih. Oh bener juga ya, barusan gue lakuin. Tapi Tuhan berikan hikmat kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan ini, biarlah setiap kita bisa next level, bisa mengupgrade kehidupan kita, biar kita berkenan di mata Tuhan, dan kita senantiasa jadi anaknya Tuhan, dan Tuhan turut campur tangan atas setiap kehidupan kita. Yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Bapa buat setiap berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah merimain kami, Engkau telah merecharge kami Tuhan. Biarlah setiap kami Bapa mengakui setiap dosa-dosa yang kami lakukan Tuhan, maupun dosa yang kecil, dosa yang besar Bapa, tetap itu salah di mata-Mu Tuhan. Kami tidak akan pernah menyebutkan nama Engkau dengan sembarangan Tuhan. Kami tidak akan pernah meragukan kesetiaan-Mu Tuhan, kehadiran-Mu Bapa. Dan kami juga tidak akan pernah Tuhan melukai hati kedua orang tua kami Bapa. Dan kami tidak akan lakukan Tuhan untuk tidak hormat kepada orang tua kami Tuhan. Dan yang terutama Tuhan, kami tidak akan pernah Tuhan mengingini milik sesama kami Tuhan. Karena kami tahu porsi yang Kau berikan adalah porsi yang terbaik, berkat yang terbaik yang Kau curahkan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami hari ini bersyukur Tuhan telah menerima sharing firman-Mu. Kami telah merecharge kembali Bapa, dan kami juga bersyukur untuk setiap nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami, kesehatan yang berlimpah kepada kami Tuhan. Dan mungkin Tuhan kami akan ragu untuk setiap krisis ekonomi, pandemi yang terjadi Tuhan, tapi kami percaya Engkau turut bekerja dalam setiap langkah kami, Engkau turut bekerja untuk setiap pergumulan kami Bapa, dan kami percaya Tuhan Engkau ada di setiap langkah kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau tegang teguh kehidupan kami Bapa, dan Kau jangan pernah lepaskan kami Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat kami, dan Engkau adalah satu-satunya jalan kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan setiap doa dan permohonan kami ke dalam tangan-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
telah dikerjakannya di atas kayu salib untuk penebusan dosa kita, untuk keselamatan bagi jiwa kita, oleh kekuatan, hikmat, pengurapan, serta pertolongan daripada Allah Roh Kudus yang menyertai engkau dan saya mulai sore hari ini sampai Ia datang kembali menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Kita semua yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.